Oke, kita mulakan. Dulunya mungkin buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin Hamidum Majid. Oke, pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali membahas kajian kitab Riyadhus Shalihin. Ini babnya 151 sampai 156. Topiknya masih sama, fikih jenazah ya. Jadi fikih yang membahas tentang adab kita terhadap jenazah. Ini lanjutan dari yang kemarin sebenarnya. Kemarin ada 151, ada satu hadis yang udah dibahas, di kita melanjutin yang 151. Nah, nanti aku akan coba bedah ininya ya. Jadi kalau di Riyadhus Shalihin itu ada kitab yang hadisnya ini sama ada penjelasan yang lebih detailnya. Nah, itu aku akan coba jelas bawain yang penjelasan lebih detailnya, tapi nggak di PPT ini, di dokumen lain. Jadi nanti habis selesai Riyadhus Shalihin mungkin aku akan share speaker notes-nya ya, yang aku buat. Oke, kita langsung ke hadis yang pertama. Ada yang mau bacain dulu? Langsung artinya boleh? Karena hadis hari ini banyak. Jadi sebenarnya kok Boleh. So. Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia berkata, ketika Abu Salamah meninggal, Rasulullah SAW datang ke rumah kami untuk menjenguk jenazahnya. Saat itu mata Abu Salamah tengah terbeliak, maka beliau pun menutupnya. Kemudian beliau bersabda, apabila ruh telah dicabut, maka penglihatan akan mengikutinya, dan keluarganya pun meratap histeris. Dan janganlah sekali-sekali kalian mendoakan atas diri kalian kecuali kebaikan, sebab ketika itu malaikat akan mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Setelah itu beliau berdoa, Allahumma ghfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyin wa khulfu fi aqibihi fil ghabirin wa ghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Ya Allah, ampunilah Abu Salamah, tinggikan derajatnya di kalangan orang-orang yang terpimpin dengan petunjukmu, dan gantilah ia bagi keluarganya yang ditinggalkannya. Ampunilah kami, dan ampunilah dia. Wahai Rabb semesta alam, lapangkanlah kuburnya dan terangilah dia di dalam kuburnya. Hadis riwayat Muslim. Oke, Sis. Jadi ini ya, ketika kita mengamati orang yang sudah meninggal, biasanya kan dia matanya akan masih terbuka gitu ya, terbelalak gitu, entah dia menghadap ke atas atau menghadap kemana gitu kan. Nah itu saat kita mau menutupnya, itu kita juga membaca doa ini ya, yang artinya, ya Allah, ampunilah Abu Salamah, tinggikan derajatnya di kalangan orang-orang yang terpimpin dengan petunjukmu, dan gantilah ia bagi keluarganya yang ditinggalkan. Ampunilah kami dan ampunilah dia, wahai Rabb semesta alam, lapangkanlah kuburnya dan terangilah dia di dalam kuburnya. Nah, ini nanti bakal ada ini ya, default, karena ada beberapa hadis yang membahas hal yang sama, tapi sebenarnya nanti konteksnya akan kurang lebih mirip-mirip. Nanti coba kita lanjut dulu. Next, di sini siapa? Ahyar, ada Fahmi, ada Kang Reka juga. Ahyar dulu kali ya. Langsung artinya aja, nggak apa-apa. Jadi Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu menjenguk orang sakit atau orang yang meninggal, maka ucapkanlah doa yang baik, karena malaikat mengaminkan ucapan kalian. Ummu Salamah mengisahkan, ketika Abu Salamah meninggal, saya mendatangi Nabi SAW dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Salamah telah meninggal. Maka beliau pun bersabda, ucapkanlah Allahumma firlahu
wa kibni minhu uqaba hasanah. Ya Allah, ampunilah aku dan ampunilah dia. Dan berilah ganti kematiannya itu bagiku dengan ganti yang lebih baik. Maka saya pun membacanya, sehingga Allah menggantikan dengan yang lebih baik darinya, yaitu Muhammad SAW. Hadis riwayat Muslim meriwayatkan dengan redaksi seperti ini: jika kalian menjenguk orang sakit atau orang yang meninggal dunia dengan ragu-ragu, sedang Abu Daud dan lainnya meriwayatkan orang yang meninggal dengan pasti. Oke, sip. Bentar, kalau nggak salah 153 ada topik tadi. Oke, satu lagi dulu. Ini masih sama ya. Nanti kita ambil kesimpulan dari hadis ini. Boleh aku. Anda Mi. Wanha qalat. Oh, artinya aja Pak sama ini. Boleh baca hadisnya. Ya apa deh. Wanha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min abdin usibuhu musibah wa yaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ujirni fi musibati wakhluf li khairan minha illa ajarahullahu ta'ala fi musibati wakhlafala khairan minha. Qalat falamma wafiya Abu Salamah qalat kama amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhlafallahu li khairan minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslim. Dari Abu Salamah dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang mukmin tertimpa musibah lalu ia membaca apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Sungguhnya kami adalah milik Allah dan hanya akan kembali kepada Allah. Ya Allah, berilah kami pahala karena musibah ini dan tukarlah bagiku dengan yang lebih baik daripadanya. Melainkan Allah menukarkan baginya dengan yang lebih baik. Ummu Salamah berkata, ketika Abu Salamah telah meninggal, maka saya pun membaca sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah. Lalu Allah pun menggantinya untukku dengan yang lebih baik darinya, yaitu Rasulullah SAW. Oke. Sip. Jadi dari 3 di sini di bab yang tadi mendoakan kepada mayit atau apa yang dibaca oleh orang yang ditinggalkan ketika ya ditinggal orang meninggal gitu. Jadi sebenarnya intinya adalah anjuran untuk ya kewajiban yang pertama adalah mendoakan orang yang meninggal gitu. Nah, doanya itu secara konteks itu ya, secara konteks besarnya adalah meminta supaya mayit ini itu dikasihi gitu ya, dikasihi oleh Allah gitu ya. Dan juga mendoakan terhadap diri sendiri juga gitu ya, supaya diberi ganti yang baik gitu, diberi ganti yang lebih baik gitu kan. Nah, itu sebenarnya poinnya di sana. Nah, bahkan kalau mungkin yang kita sering dengar ya doanya yang ini ya, yang Allahumma firlahu warhamhu wa ngafi wa'fu anhu gitu kan. Nah, kalimat warhamhu itu kan dikasihi ya maknanya gitu kan. Dan seiring berkembangannya ini ya bahasa gitu kan, itu diadopsi di bahasa Indonesia jadi almarhum. Nah, ini juga menarik ya, makna almarhum itu. Makna almarhum itu kan artinya kalau di nahwunya gitu, kalau nggak salah itu kan dia kepastian udah pasti dirahmati gitu kan. Beberapa ulama ada yang berselisih kalau misalkan kita menggunakan kata almarhum itu kan kayak loh, kok kita kayak memastikan sesuatu yang bukan di ranah kita gitu kan, kita kayak oh ini pasti dikasih ini gitu kan. Cuma beberapa ulama juga membolehkan menggunakan kata almarhum itu dalam konteks mendoakan itu ya, mendoakan yang meninggal ini apa namanya supaya dikasih tadi gitu ya. Nah, beberapa itu yang kalau yang sebenarnya secara bahasa itu benar itu lebih di sini pakainya tuh kalimat rohimahullah itu atau Allahu yarham. Maknanya semoga Allah berikan kasih sayang kepadanya gitu. Jadi ya itu salah satu insight lainnya dari apa doa terhadap mayit gitu. Oke, kita move ke next bahasan. Ya. Lanjut ke hadis selanjutnya.
Di sini berarti dijahit. Baca yang ini ya. Boleh bacain hadisnya sekalian. Nabi Musa radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata waladul abd qala Allah ta'ala qala Allah ta'ala qala Allah ta'ala limalaikah Qubattum walada abdi fayaquluna na'am fayaqul qabattum samaratu fuadih fayaquluna na'am fayaqul mada qala abdi fayaquluna hamdaka wastarja'a fayaqulullahu ta'ala ibnu li abdi baitan fil jannah wasammuhu baital hamd rawahu Tirmizi wa qala hadis hasan. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika anak seorang hamba meninggal, Allah berfirman kepada para malaikat, kalian telah mencabut anak hambaku. Mereka menjawab, ya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, kalian telah mencabut buah hatinya. Mereka menjawab, ya. Allah tabaraka wa ta'ala bertanya, apa yang dikatakan hambaku? Mereka menjawab, dia memujimu dan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah berfirman, bawakanlah untuk hambaku satu rumah di surga dan berilah nama dengan Baitul Hamd, rumah pujian. Hadis riwayat Tirmizi. Ia berkata hadis hasan. Oke, nah. Jadi ini juga tadi ya extension penjelasan gitu ya. Intinya dalam hadis ini masih sama gitu ya, ketika kita ditinggal orang terdekat kita atau orang yang kita cintai, ini misalkan anak-anaknya gitu ya, anak seorang hamba gitu kan, itu kita ya menyebutnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu kan. Artinya kan segala sesuatu yang dari Allah juga akan kembali gitu kan. Nah itu nanti akan dijelaskan di selanjutnya gitu ya, karena ternyata apa ya, ketika kita nggak bisa mengikhlaskan sesuatu atau kita mengingkari makna ini, makna kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un ini, itu bisa jadi sarana atau mungkin istilahnya peluang membuat kita berpeluang untuk melakukan dosa besar, yaitu dosa syirik gitu ya. Nah nanti aku akan jelasin di pembahasan selanjutnya. Nah sebelumnya kita bahas dulu ke yang selanjutnya. Ini ada Khif nih baru datang. Mangga Khif 1924 924. Oke. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفية من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة رواه البخاري. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, tidak ada balasan yang sesuai di sisiku bagi hambaku yang beriman jika aku mencabut nyawa orang yang dicintainya di dunia, kemudian ia rela dan bersabar kecuali di surga. Oke, lanjut dulu mungkin bawahnya Kang Reka mau. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Usamah bin Zaidin radhiyallahu anhuma qala arsalat ihda banatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihi tad'uhu wa tukhbiruhu anna sobiyaan laha au ibtan fil mausi faqala lir rasuli irji' ilaiha fakhbirha anna Allah ta'ala ma akhadha wa lahu ma aqa wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma famurha faltasbir wa tahtasib. Wa dzakara tamama al-hadithi muttafaqun alaih. Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu ia berkata, salah seorang putri Nabi
Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni Zainab binti Muhammad, mengutus seseorang untuk menghadap kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengabarkan kepada beliau bahwa anak, yakni putranya Zainab atau cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, telah meninggal. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun berpesan pada orang suruhan itu, pulang dan sampaikanlah pada Zainab bahwa kepunyaan Allah jualah yang telah diambil dan kepunyaannya pula yang telah diberikan. Segala sesuatu yang telah Allah tentukan ajalnya. Karena itu suruhlah ia bersabar dan menahan diri. Hadis riwayat muttafaq alaih, Bukhari Muslim. Oke, non Kang. Jadi ini masih sama ya konteksnya untuk kita bersabar gitu ya, bersabar ketika ditinggal oleh orang yang tercinta. Bahkan di sini sebenarnya nanti akan dijelaskan juga ya di selanjutnya itu yang mungkin jadi perdebatan di masyarakat gitu ya. Kira-kira kalau kita menangisi jenazah itu atau menangisi mayat itu boleh nggak sih gitu kan? Apakah air mata kita itu akan menjadi siksaan buat si mayitnya atau enggak gitu. Nah, ini nanti di sini akan dijelasin juga di pembahasan selanjutnya gitu ya. Tapi di sini di konteks ini poin utamanya adalah kita harus merelakan dan bersabar ketika ditinggal oleh seseorang gitu. Oke, kita masuk dulu ke sebelah. Oke, berarti ini sekarang aku ya yang belum baca. Oke, bab 103, boleh menangis atas mayit tanpa meratap atau meraung keras. Nah, ini nanti yang penjelasannya agak panjang, ini paling panjang penjelasannya. Hadisnya Bismillahirrahmanirrahim. Aman yahatu faharomu wasayati fiha babun fi kitabin nahi. Insya Allah Ta'ala wa amma buka'u fajaat ahadisu bin nahyi anhu wa anna mayyita yu'addabu bibuka'il ahlihi wa hiya muta'awwalatu wa mahmulatun ala man awsa bihi wan nahyu innama huwa an buka'il ladzi fihi nadbu aw niyahatu wadalilu ala jawazi bukai bi khairi nadbi wala niyahatin ahadisu kasiratun minha. Nah, di sini adapun niyahah atau meratap atau meraung itu hukumnya adalah haram dan akan dibahas dalam satu bab pada kitab An-Nahyu larangan ini insyaallah gitu ya. Adapun menangis banyak terhadap hadis yang melarangnya dan sesungguhnya si mayit akan disiksa karena tangisan keluarganya. Hal ini dipahami jika hal itu berdasarkan wasiat si mayit untuk menangisinya. Larangan menangis berlaku pada tangisan disertai ratapan ataupun raungan keras dan dalil di atas dibolehkan menangis tanpa meratap dan meraung itu banyak sekali hadisnya. Nah, diantaranya adalah nanti dibahas ya. Jadi dalam Imam Nawawi gitu ya, Imam Nawawi ini dalam kitab Riyadhus Shalihin itu boleh menangis atas mayit gitu ya. Nanti bolehnya dijelasin di bawah gitu ya. Nah, yang dimaksud si mayit ini akan disiksa karena tangisan itu adalah ketika si mayit ini mengajarkan atau mewasiatkan gitu ya. Misalkan dia mau meninggal terus dia kayak mewasiatkan kepada mungkin ahli warisnya atau mungkin ya anak-anaknya gitu ya. Nanti kalau aku meninggal tangisin gitu ya, tangis yang keras. Nah, itu ketika dia berwasiat seperti itu setiap tangisan yang dilakukan oleh anaknya atau mungkin ahli warisnya itu akan jadi siksaan buat si mayitnya itu gitu. Jadi konteksnya di situ. Berarti kalau misalkan ada mungkin anak yang menangis atau mungkin ya istri yang menangis atau suami yang menangis ketika meninggal seseorang, itu boleh-boleh aja. Nanti bolehnya tuh ada di bawahnya konteksnya gitu ya. Jadi gitu ya, yang perlu digarisbawahi adalah jangan sampai kita salah paham nih dalam masyarakat. Kita misalkan lihat nih ada orang nangis gitu ya, menangisi mayit gitu kan, terus kita kayak langsung apa tuh marahin gitu ya, marahin nggak boleh nangis, nanti setiap tetes air matanya akan jadi siksaan gitu kan. Sebenarnya tidak, konteksnya nggak seperti itu ketika tadi ya, asalkan si mayitnya ini bukan yang berwasiat kepada orang yang ditinggalkan itu tadi supaya dia ditangisi gitu ya. Nah, ini menarik juga ya kalau misalkan kita membahas tentang bab menangis itu kan sebenarnya menangis dalam Islam kan ada babnya sendiri juga ya.
macam-macam juga ininya gitu ya. Nah ini yang dimaksud niyahah, ini meratap atau meraung itu nangis yang berlebihan, yang jerit-jerit gitu ya, terus yang teriak-teriak, terus sampai melukai badan gitu, kayak cakar-cakar muka, terus acak-acak rambut, ya gitulah, kayak apa ya? Ya yang biasa-biasa kita lihat gitu ya kalau cewek-cewek nangis gitu kan. Kalau cowok mungkin agak kurang relate ya, kayaknya jarang akan niyahah gitu ya. Tapi kalau cewek mungkin sering melakukan gitu ya, kalau misalnya lagi frustasi atau apa gitu, itu nggak boleh gitu, dalam Islam itu niyahah itu nggak boleh gitu. Tapi kalau nangisnya tadi karena mungkin ya kehilangan atau mungkin rasa kasih sayang itu boleh. Oke, kita next dulu deh, ini biar lebih jelas lagi. Tapi belum, bentar, jangan kesini dulu. Ini udah tadi ada ketinggalan bahasanya. Nah ini karena ada bahasa ini ya, bahasan ini nganil buka ilaji fi najbu gitu ya. Jadi di sini tuh ada penjelasannya di selanjutnya itu, kita tuh nggak boleh nazib itu kayak apa namanya, istilahnya menceritakan tentang kebaikan seseorang, tapi tujuannya itu bukan untuk mencari keteladanan gitu. Tujuannya itu kayak seolah-olah menyesali kematian orang itu gitu. Misalkan ada pemimpin yang dia ibaratnya keren banget lah, dia anti korupsi, terus ibaratnya idola banget, terus tiba-tiba dia meninggal, terus kita kayak apa ya, istilahnya kayak menceritakan kebaikannya, kayak dia tuh selama memimpin jujur, dia nggak pernah korupsi. Nah ini gimana nih ntar negara kita nih tanpa dia gitu. Nah itu udah masuk ke ranah nazib gitu ya. Jadi seolah-olah gitu ya, seolah itu kita bergantung ke orang yang meninggal ini. Ketika orang meninggal ini apa namanya, ya istilahnya udah nggak ada gitu ya, itu kita kayak kehilangan harapan gitu, apa namanya, terhadap ya kehidupan kita gitu yang ditinggal gitu. Jadi itu nggak boleh, dan itu dosanya bisa tadi yang aku sebut bisa jadi dosa syirik gitu, karena kita jadi kayak istilahnya bergantung kepada seseorang gitu ya, bukan bergantung kepada Allah gitu. Nah itu dosanya dosa besar gitu. Nah di sini penjelasannya lagi, nah di sini ketika ini juga ya, jadi tambahin minusnya itu ketika Rasulullah SAW ini dapat kabar gitu ya, dapat kabar ketika dia itu menjenguk Sa'ad bin Ubadah ketika sakit gitu ya. Nah dia tuh Rasulullah SAW tuh menangis gitu. Nah ketika dia menangis, dia tuh bilang lagi nih, dia bersabda lagi nih, ala tasma'una, dengarkan. Innallaha la yu'adzibu bidam'il aini wala bihusnil qalbi walakin yu'adzibu bihada aw yarhamu wa syara ila lisanihi. Dengarkan, sesungguhnya Allah tidak mengazab orang yang meninggal itu lantaran tetesan air mata, dan Allah pun tidak mengazab jenazah lantaran hati yang sedih. Akan tetapi Allah mengazab atau merahmati mayat tersebut lantaran ini, dia nunjukin mulut, lisan gitu ya. Nah, apa sih yang dimaksud ini ya, makna di sini kan tadi ila lisanihi. Nah, ila lisanihi ini tadi ketika si mayit itu sebelum meninggal itu mengisyaratkan kepada si orang-orang terdekatnya untuk ditangisi. Nah, ketika dia mengisyaratkan seperti itu udah otomatis tuh, otomatis dia akan diazab gitu, si mayitnya gitu ya. Jadi jangan sampai ketika kita udah tahu tentang masalah ini terus kita seolah-olah gitu ya, mungkin bukan seolah sih ya, jangan sampai kita mendidik orang-orang terdekat kita untuk ya melakukan niyahah itu ya. Bahkan di sini ada kisah lain dari seorang sahabat gitu ya. Ini dalam penjelasan hadisnya juga nih ya, dia tuh pingsan. Kalau orang pingsan kan setengah sadar ya, setengah sadar itu artinya dia mungkin masih bisa mendengar apa yang terjadi di sekitar dia, tapi dia nggak bisa merespon langsung gitu ya. Ketika dia pingsan itu dikira mati gitu ya, terus orang-orang sekitarnya ini itu nangis yang niyah ini yang merang-merang gitu kan. Nah ketika dia sadar lagi,
dia marahin orang-orang di sekitarnya itu, jangan lakukan seperti itu karena nanti aku akan menanggungnya. Nah, kenapa dia bilang kayak gitu? Kenapa kayak bilang kayak nanti aku akan menanggungnya? Karena apa? Karena si sahabat ini yang tadi pingsan itu udah mengajarkan kepada orang-orang yang orang-orang tadi ya, orang-orang di sekitarnya gitu ya. Jadi seolah-olah tuh kayak kamu nggak diajarin aja gitu kan. Aku udah ngajarin jangan sampai melakukan niyaha gitu kan. Nah, makanya di sini pentingnya kita juga mengedukasi orang-orang yang paling tidak terdekat dari paling enggak ya yang terdekat dengan kita ya, supaya tidak melakukan niyaha tadi gitu. Nah, ini tambahan lagi ya. Ini agak panjang ya, sorry ya. Benar, kita bahas topik selanjutnya biar enak gitu. Ini di hadis riwayat Muslim gitu ya, hadis yang lain gitu kan. Dia langsung malah menembak kayak gini, menembak di awalnya itu langsung, wahai perempuan yang menjerit gitu. Kenapa nggak laki-laki gitu kan? Ternyata emang di sini ya secara kontekstual emang yang niyaha itu di sini banyak dilakukan oleh perempuan gitu ya, bukan laki-laki ya. Jarang laki-laki kita temui niyaha gitu ya. Nah, kalau dia tidak tobat gitu ya, wahai perempuan-perempuan yang menjerit, yang niyaha itu tadi, kalau tidak tobat sebelum mati, maka akan dibangkitkan sebelum kiamat dengan dipakaikan baju di sini namanya di istilahnya itu khotiron. Khotiron itu dimaknainya sebagai cairan hitam yang berbau dan menyakitkan, yang buat gatal-gatal gitu. Mungkin kayak air comberan gitu, tapi ya kalau siksa akhirat kan mungkin lebih parah dari itu ya. Mungkin fisiknya kayak air comberan tapi mungkin lebih parah dari itu gitu ya. Nah, sampai di sini wadakirun min jarobin. Jadi baju dalamnya itu dari kulitnya gitu. Maksudnya gimana? Maksudnya tuh tadi karena dia kena cairan yang gatal-gatal tadi itu sampai kulitnya mengelupas dan seolah-olah jadi baju bagian dalamnya gitu. Nah, makanya di sini ya siksanya ini ya sangat berat ya. Jadi artinya di sini kita nggak boleh bermain-main dengan niyaha ini gitu. Ini termasuk dosa besar gitu. Karena tadi ya bisa terjun ke arah syirik, apalagi kalau tadi nazib ya. Nazib itu kelihatannya baik ya, kelihatannya kalau kita menceritakan kebaikan mayit untuk kita teladani itu kan sebenarnya bagus itu kan. Tapi kalau kita menceritakan kebaikan mayit untuk seolah kita kayak berputus asa gitu ya. Kayak wah ini nanti nggak ada yang ganti atau gimana, itu udah masuk ke ranah syirik gitu ya. Lanjut lagi penjelasannya, ini masih ada dua penjelasan dari hadis riwayat Abu Dawud juga. Rasulullah mengambil perjanjian dengan seorang wanita gitu ya, wanita yang dibaiat gitu. Itu ada 4 hal yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama, tidak boleh melukai, mencakar-cakar wajah gitu, melukai wajah gitu. Ini juga dalam Islam sebenarnya kan nggak boleh melukai diri sendiri gitu ya. Ya mungkin dalam satu ajaran atau paham yang menyimpang ada juga yang melukai gitu ya, ini ajaran Syiah gitu, itu nggak boleh yang melukai diri sendiri. Terus yang kedua, tidak boleh mengucapkan kalimat celaka gitu ya, kalimat celaka. Misalkan kayak tadi itu penjelasannya yang meratap atau meraung banyak meratap gitu ya. Meratap itu kayak wajah balah wajah balah wa syahidah gitu ya. Kayak celakalah aku gitu, celakalah aku atau sialnya aku gitu ya. Itu nggak boleh tuh dalam konteks ini nggak boleh kita meratapi seperti itu tuh. Terus yang ketiga, tidak boleh merobek-robek baju, dan yang selanjutnya tidak boleh jambak-jambak rambut. Ya, ini sebenarnya konteks niyaha tadi ya, kita nggak boleh niyaha gitu. Terutama kenapa tidak diperjanjian dengan wanita ya, karena tadi berhubungan dengan hadis sebelumnya, memang hal-hal seperti itu lebih banyak dilakukan oleh wanita. Nah, ini terakhir penjelasan dari hadis yang ini, dua pertanda orang itu kufur. Yang pertama itu mengingkari nazab. Ini kita nggak boleh juga ya. Ini mungkin agak beda dengan topik ini, tapi pertanda orang itu kufur itu mengingkari nazab. Baik yang ini nazabnya itu ditulis ataupun nazab yang belum ditulis. Dan ini konteksnya bukan cuma nazab orang-orang yang terpandang, kan kayak keturunan Nabi gitu, keturunan Nabi itu kita mengingkari nazabnya itu. Tapi orang yang biasa pun kalau kita mengingkari nazabnya itu kita termasuk dosa yang besar, karena seolah-olah ketika kita mengingkari nazab seseorang itu kita menuduh orang itu melakukan zina gitu, orang tuanya melakukan zina gitu. Makanya ketika misalkan ada kalimat
ini mungkin kontekstualnya ya, mengingkari nasab itu kayak apa sih? Misalkan kayak, oh dia emang anaknya si A ya, gitu ya. Kok ininya beda sih gitu. Itu udah salah satu menjerumus kalimat yang mengingkari nazar gitu ya. Jadi kayak kalau misalkan dia emang bukan anak, kalau kita mau buat kalimat itu ya nanti kita harus kasih penjelasan dia itu anaknya siapa gitu. Biar nggak meranah ke tadi menuduh seseorang berbuat zina. Itu orang biasa aja dosa, apalagi kalau kita mengingkari nazar orang-orang yang mungkin kayak misalkan ahlul bait gitu ya, keturunan nabi gitu ya, gitu mau bagaimanapun kita nggak setuju atau kita nggak sepandang atau nggak pemahaman gitu ya, kita nggak boleh sampai istilahnya membuat kalimat atau statement kayak, oh dia keturunan nabi kok ininya nggak misalkan nggak sesuai gitu ya, nggak sesuai sama perilaku nabi, atau mungkin kok perilakunya kayak gitu, itu kayaknya dia bukan habaim asli itu gitu. Nah itu udah dosa besar itu. Jadi hati-hati ya. Mungkin kayak seolah-olah kita kayak menganggapnya itu hal sepele, tapi ternyata bisa jadi dosa besar juga tadi. Karena mengingkari nazar sama dengan menuduh orang itu atau orang tua orang itu berbuat zina. Dan yang kedua tadi ya, pertanda orang kufur yang kedua adalah menangis atau menjerit-jerit saat orang meninggal, ya nihah tadi gitu ya. Jadi nihah ini salah satu pertanda orang itu kufur. Oke, kita next bahasan. Nah ini sekarang yang dibolehkan menangis itu ketika bagaimana sih? Kita cek di sini siapa yang belum. Ziad. Oke. Ibnu Umar radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sa'adna Ubadah wa ma'ahu Abdurrahman ibn Auf wa Sa'id ibn Abi Waqqas wa Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma ra'al qaumu buka'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bakau faqala ala tasma'un innallaha la yu'azzibu bi dam'il ain wala bi huznil qalib wala kin yu'azzibu bi hadza aw yarham wa asyara ila lisani muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW pernah menjenguk Sa'ad bin Ubadah bersama Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Maka Rasulullah SAW meneteskan air mata. Melihat beliau menangis, para sahabat pun ikut menangis. Lalu Rasulullah SAW bersabda, dengarkanlah oleh kalian, sesungguhnya Allah tidak mengazab seseorang karena disebabkan tangisan atau perasaan sedih dari orang yang ditinggalkannya. Akan tetapi dia mengazab atau mengasihinya karena disebabkan oleh ini. Beliau memberi isyarat pada lisannya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Oke, nice. Kita langsung dulu ya ke ini tadi udah dibahas ya 926. Jadi makna makna lisan di sini itu mengarah kepada tadi ketika wasiatnya itu mewasiatkan untuk melakukan niyah itu dia akan akan diazab gitu ya. Dan ini tadi aku lupa untuk ini ya. Ketika kita juga mengajarkan kepada ahli waris kita untuk tidak menangis atau tidak melakukan niyah, itu juga akan jadi jalan turunnya rahmat gitu ya, rahmat kepada si mayit itu, atau kepada si mayit ketika misalkan kita dulu tuh aku pernah lihat podcastnya ini Habib Jafar. Dia tuh cerita tentang orang tuanya gitu. Orang tuanya itu bapaknya itu mendidiknya supaya pas meninggal itu jangan sampai ada yang nangis-nangis gitu ya. Kalau bisa pas saya meninggal itu justru malah kalian harusnya senang atau berbahagia karena saya akan bertemu dengan pencipta saya gitu kan. Nah itu kalau sampai diajarkan kayak gitu ke anak-anaknya dan anak-anaknya mengamalkan, itu bisa jadi jalur turunnya rahmat atau kasih sayang pada mayitnya itu. Jadi gitu. Itu juga kalau di konteks lain gitu ya. Konteks lain itu
meninggal atau fenomena ya pindah alam gitu ya, kita dari alam fana ini ke alam yang abadi itu dalam konteks orang beriman gitu ya, itu adalah salah satu kenikmatan juga ya, kenikmatan yang besar gitu ya. Bahkan ada penjelasan juga itu kayak ibarat itu kayak orang menikah juga gitu ya, kayak rasanya itu kayak orang menikah gitu. Jadi kebahagiaannya itu mungkin kalau orang menikah ya aku nggak tahu sih, belum menikah. Jadi ya gitulah, sesuatu yang dinantikan. Dan ini jadi apa ya, jadi ya orang kalau kita ketemu jodoh aja senang, apalagi ketemu sama pencipta gitu kan. Jadi ya gitu sih, itu penjelasan ininya gitu. Lanjut 927 dulu. Berarti back ke putaran awal tadi, di awal banget siapa ya, Hanjis ya. Ya, kok. Dari Usama bin Zaid, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW diangkat, diserahkan kepada anak dari putri beliau yang telah meninggal. Maka berlinanglah air mata beliau SAW. Lalu saat pun bertanya, ada apa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ini adalah rahmat, kasih sayang yang telah dijadikan Allah dalam hati para hambanya. Sesungguhnya hamba Allah yang dirahmati olehnya hanyalah orang yang memiliki kasih sayang. Hadis riwayat muttafaq alaih. Oke, nice. Jadi lebih jelas ya sekarang ya. Kita boleh menangisi orang yang meninggal karena memang nyatanya ya Allah sudah merahmati ini ya, merahmati manusia itu dengan rasa kasih sayang gitu ya. Jadi dikasih rasa kasih sayang, dan ketika ada seseorang yang meninggal gitu ya, yang dicintai, yang kita cintai, ya wajar saja kalau kita menangis atau kita bersedih, itu wajar saja gitu kan. Tapi dalam batasan ini tadi ya, konteksnya jangan sampai kita melakukan tadi nazib atau mungkin niyaha gitu ya. Intinya seolah-olah mengingkari takdir Allah, dan tadi kayak apa ya, kayak seolah wah ini nggak adil gitu atau gimana gitu, itu tidak boleh gitu. Jadi kalau bersedih wajar, tapi jangan sampai kelewatan gitu. Karena ini tadi ininya apa namanya, sudah naluriah manusia gitu ya, mempunyai perasaan. Kita lanjut dulu ke hadis 928. Berarti habis ini tadi Fahmi ya, Bu? Masuk. Wan Anas radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala ibnihi Ibrahim radhiyallahu an bahwa yajud bi nafsihi wa ja'alat aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadrifan faqala lahu Abdurrahman bin Auf wa anta ya Rasulullah faqala ya bena Aufin innaha rahmah thumma ba'aha bi ukhra faqala innal aina tadma'u wa qalbu yahzan wala naqul illa ma yurdi rabbana fa inna li firaqika ya Ibrahim la mahzunun rawahu Bukhari rawahu Muslim ba'da wal hadis fi bab katsir fi sahih masyhurah wallahu a'lam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW masuk menemui anaknya Ibrahim yang sedang menghembuskan napasnya. Hal ini menyebabkan kedua mata Rasulullah berlinang air mata, lalu berkata Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu kepada beliau, mengapa Anda menangis ya Rasulullah? Wahai Ibnu Auf, sesungguhnya ini adalah rahmat, tangisan kasih sayang. Beliau lalu melanjutkan dengan kalimat yang lain dan bersabda, kedua mata boleh mencurahkan air mata, hati boleh bersedih, hanya kita tidaklah mengatakan kecuali apa yang diridhoi Allah Rabb kita. Dan kami yang urusan ini, wahai Ibrahim, pastilah bersedih. Dari riwayat Bukhari dan Muslim. Oke, nuhun Mi. Jadi ini Ibrahim ya, anaknya Rasulullah. Kalau tadi sebelumnya itu menangisi terhadap kematian cucunya. Ini di sini Ali ya, Ali. Ini Ibrahim dari putra dari budak perempuan, maksudnya dari Maria ya, dari Maria. Nah, ketika anaknya ini meninggal, anaknya Rasulullah kan yang laki-laki meninggal semua ya. Itu mengapa Anda menangis gitu ya? Karena ya ini rahmat dari Allah gitu, tangisan kasih sayang gitu ya. Itu boleh banget. Jadi
wajar sekali kalau tadi ya, kalau Rasulullah saja menangis ya. Ini artinya nggak ada istilahnya segregasi atau apa kayak membedakan oh ini yang nangis itu cuma cewek doang gitu ya. Kalau cowok nggak boleh. Ini Rasulullah aja menangis gitu, menangis ketika anaknya meninggal gitu. Itu boleh, dan di sini dijelaskan itu ya. Hanya kita tidaklah mengatakan kecuali apa yang diridhoi oleh Rabb kita. Jadi jangan sampai tadi mengatakan kalimat-kalimat yang menjerumus ke ranah syirik gitu. Jadi itu boleh untuk bersedih, boleh untuk menangis, tapi tahu batas-batasnya. Nah, ini pentingnya kenapa harus belajar kitab ini ya, belajar fikih gitu ya, karena memang ternyata hal-hal kecil dalam hidup kita itu diperhatikan juga, ada hukumnya gitu ya. Gitu, lanjut ke bab 154, ini hanya satu hadis. Siapa mau membacakan? Akhir ya, habis ini ya. Akhir ada? Oke, akhirnya mungkin lagi toilet. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wa nabi Rafi aslama maula Rasulullah SAW anna Rasulullah SAW qala man qassala mayitan fakatama alaihi ghafarallahu lahul ya'ina marrah rawahul hakim wa qala sahihul ala syarid Muslim. Dari Abu Rafi Aslam pelayan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memandikan mayit kemudian dia merasakan apa yang ada padanya si mayit, maka Allah akan mengampuninya sebanyak 40 kali. Hadis riwayat Al-Hakim. Al-Hakim berkata di sini sahih atas syarat Muslim. Nah, ini juga penting banget karena di mungkin kalau di tempatku itu masih terjadi penyimpangan ya di kampung-kampung itu. Memandikan jenazah itu kan yang boleh memandikan jenazah itu hanya orang-orang yang mahram ataupun orang yang punya hubungan kayak suaminya atau istrinya gitu ya. Jadi ketika kita membiarkan apa namanya mayit itu terus dia dimandikan dengan mungkin bukan mahramnya atau bukan apa namanya tadi si punya hubungan suaminya atau istrinya, atau dalam hal konteks ini ya kayak mayitnya perempuan terus dimandinya sama laki-laki gitu, itu kita juga berdosa gitu. Jadi penting untuk kita memberikan edukasi juga ke masyarakat sekitar supaya tidak terjadi penyimpangan itu, karena ya itu tidak boleh terjadi gitu ya, memandikan mayit tanpa tadi kayak kalau di desa itu kan kadang yang mandi mayit itu kan jatahnya perempuan gitu, ternyata nanti mayitnya laki-laki gitu ya, laki-laki terus keluarganya nggak ada yang mandiin, terus ya itu dosa semua ya nanti ahli warisnya gitu ya. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Itu kalau bisa malah sebaiknya gitu ya, sebaiknya di sini malah konteksnya ya dalam adab itu yang memandikan itu malah keluarganya gitu ya. Keluarganya itu artinya misalkan anak-anaknya gitu ya, sebagai wujud bakti kepada orang tua gitu. Itu salah satu apa namanya pembelajaran yang baik juga gitu ya. Dulu aku juga pas ibuku meninggal aku yang mandiin gitu. Jadi itu dulu aku yang ngajarin tuh si ustadz di kampungku suruh kamu yang mandiin gitu. Jadi kita juga belajar juga gimana cara mandiinnya gitu. Dan kalau misalkan ada tadi ya ada aib keluarga atau apa tuh kecil kemungkinan kalau keluarga sendiri itu menceritakan gitu ya. Maka di sini nggak boleh menceritakan gitu karena ini bisa jadi dosa juga gitu. Kadang ya kalau di tempatku masih ada yang terjadi gitu ya, kayak tadi ya, karena jadi kalau orang mandiin jenazah itu kan tadi ada kayak jatahnya gitu, kayak misalkan orang ini memang khusus memandikan jenazah gitu kan. Kadang itu ada beberapa ibu-ibu yang kayak oh, ini mayitnya gini-gini gitu kan, jadi cerita-ceritain gitu kan, itu sebenarnya kan nggak boleh gitu ya, karena ya itu bisa jadi dosa gitu ya, menceritakan aib jenazah atau mayit yang dimandikan. Oke, kita lanjut ke bab 155. Berarti habis akhir itu siapa? Jahid masih standby? Saya masuk.
Tafsir. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahidal janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qiratu wa man syahidaha hatta tudfan falahu qiratani qila wa ma qiratani qala misal jabalainil adimaini muttafaqun alaihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga ikut menyolatkannya, maka baginya pahala 1 qirot, dan barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga ikut menguburkannya, maka baginya pahala 2 qirot. Ditanyakan kepada beliau apa yang dimaksud dengan 2 qirot. Beliau jawab seperti 2 gunung yang besar. Hadis riwayat muttafaqun alaihi. Oke. Nah, ini ya, apa namanya, barang siapa menyaksikan jenazah hingga ikut menyolatkan, maka baginya pahala 1 qirot, dan barang siapa menyaksikan jenazah hingga ikut menguburkannya, maka baginya pahala 2 qirot. Ditanyakan kepada beliau apa yang dimaksud dengan qirot. 2 qirot itu adalah seperti 2 gunung yang besar. Nah, ini sebenarnya di penjelasannya itu qirot itu perumpamaan ya, perumpamaan artinya ya pahala dari Allah ya, enggak cuma sembayang 2 gunung yang besar. Ini sebenarnya lebih ke perumpamaan, kalau dalam ininya bahasa Indonesia mungkin metafora ya. Jadi kayak, tapi bukan metafora, kalau metafora kan melebay-lebaykan ya, tapi ini lebih kayak lebih besar lagi gitu, lebih gede lagi gitu. Cuma dalam kontekstual itu pada saat itu adalah yang orang anggapnya kalau gede itu, yang gede banget itu adalah ya gunung gitu ya gunung gitu. Jadi pakai ini qirot gitu. Jadi ini juga mungkin secara implisitnya penjelasan yang kita semua mungkin tahu ya, fardu kifayahnya sesama muslim itu adalah untuk ini ya, mengkafani, terus memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan juga menguburkan gitu ya. Kalau misalkan mayatnya nggak bisa dimandikan karena beberapa hal kan ada ini juga ya, mayat nggak boleh dimandikan. Misalkan kalau dimandikan di posak jenazahnya itu juga boleh cuma langsung mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan. Nah, itu kan hukumnya fardu kifayah, artinya kalau misalkan nggak ada yang melakukan, itu bisa dosa satu tempat, satu desa, bahkan satu bumi gitu ya, itu dosa semua gitu. Jadi seperti itu. Dalam hal ini konteksnya tahu ya. Jadi kalau misalkan kita nggak tahu ya gimana gitu. Jadi kalau misalkan kita tahu ada jenazah yang belum dirawat, dilakukan sebagaimana mestinya gitu kan, itu kita jadi dosa itu. Gitu. Terus pertanyaannya adalah gimana sama jenazah yang non muslim gitu ya. Ini kewajiban kita ngapain gitu kan? Kewajiban kita, apakah ada kewajiban terhadap jenazah non muslim gitu ya? Ini beberapa ulama terjadi khilafiyah ya. Khilafiyah artinya ada yang bilang hukumnya mengikuti iring-iringan ataupun menguburkan jenazah non muslim itu haram. Tapi ada yang bilang juga fardu kifayah, misalkan belum ada yang melakukannya gitu ya. Kalau aku cenderungnya ke yang fardu kifayah gitu ya. Yang sama-sama haram, semua ulama nggak ada khilafiyah, itu adalah mendoakan dan mensolatkan, itu haram. Itu udah jelas di hadisnya ya. Jadi nggak boleh kita doain sama sholatin jenazah yang non muslim itu, waduh, konslet itu. Jadi ntar mungkin dibahas di babnya Samsul kali ya, atau bab kemudian itu ya, terkait ada mendoakan atau mensolatkan jenazah non muslim itu, ada mendoakan dan mensolatkan jenazah muslim gitu ya. Jadi dalam itu cuma berlaku buat muslim aja. Kalau non muslim nggak boleh didoakan sama disolatkan, itu ya nggak boleh, dosa hukumnya. Kita lanjut ke 931, 932. 931 berarti habis ini siapa? Kang Reka ya. 931 ya. Iya, Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ittaba'a janazata muslimin imanan wa ihtisaban wa kana ma'ahu hatta yusalla 'alaiha wa yufragha min dafniha fa innahu yarji'u minal ajri bi qirataini kullu qiratin mislu uhudin. Faman shalla 'alaiha thumma raja'a qabla an tudfana fa innahu yarji'u
biqiratin. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengiringi jenazah seorang muslim karena iman dan mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia selalu bersama jenazah tersebut sampai disolatkan dan selesai dari penguburannya, maka dia pulang dengan membawa 2 kirot. Setiap kirot setara dengan gunung Uhud. Dan barang siapa menyolatkannya dan pulang sebelum dikuburkan, maka dia pulang membawa 1 kirot. Hadis riwayat Bukhari. Oke, mantap. Nah, ini perlu di garis bawahi juga ya, imanan wahdisaban. Jadi karena iman dan mengharapkan balasan di sisi Allah gitu ya. Karena kadang juga ada beberapa kejadian kita takziah itu karena formalitas, karena misalkan tetangga atau mungkin karena aduh ntar kalau nggak dateng ntar kayak digunjingin sama saudara atau gimana. Nah itu aduh sayang banget tuh, nanti pahala 2 kirotnya hilang gitu kan. Padahal ya secara fisiknya gitu kan, secara jasmaninya kan kita melakukan hal yang sama gitu kan, tapi ternyata pahalanya nggak ada gitu ketika niatnya itu bukan imanan wahtisaban gitu. Jadi jangan sampai kita kehilangan pahala karena niatnya itu belum lurus. Oke, kita lanjut ke 932, berarti dia Wa an Ummi Atiyah radhiyallahu an qalat nuhina anit ba'il janaiz walam yu'zam alaina, muttafaqun alaih. Wa ma'anah walam yushaddad fin nahyi kama yushaddadu fil muharramat. Dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, ia berkata, kami dilarang untuk turut mengiring jenazah, tetapi larangan itu tidak begitu ditekankan atas kami. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Artinya Rasulullah SAW tidak menekankan larangan itu sebagaimana beliau menekankannya pada perkara-perkara haram. Oke. Nah, ini Ummu Atiyah ya. Jadi dia kan perempuan gitu ya. Dia bersaksi kalau dia itu dilarang untuk ngiringin jenazah gitu ya. Nah, tapi dilarang itu nggak perlu ditekankan. Nah, di sini menurut pendapat beberapa ulama gitu ya, jumhur ulama Imam Syafi'i dan juga jumhur ulama lainnya itu hukumnya makruh gitu ya. Di sini juga dibilang tadi makruh ya, makruh untuk perempuan menghadiri iring-iring jenazah. Karena apa? Karena ini dijelasin juga selanjutnya ya. Karena beliau menekankan pada perkara-perkara haram gitu ya. Artinya takutnya ketika perempuan itu mengikuti iring-iringan itu kan, kebanyakan iring-iringan kan cowok kan bawa keranda atau apa gitu kan, itu kan cowok semua gitu kan, terus desak-desakan gitu kan, akhirnya nggak bisa menjaga kehormatan gitu ya. Nah sebenarnya konteksnya situ kenapa jadinya ada larangan atau muncul istilahnya hukum makruh itu, karena tadi takutnya si wanita ini nggak bisa menjaga kehormatan. Dan juga sebenarnya kan wanita itu kalau diiring-iringannya kan sebenarnya ya nggak terlalu penting-penting amat, maksudnya bukan gimana ya, maksudnya kayak ya dia nggak bawa sesuatu atau nggak gali kubur juga gitu kan, maksudnya mungkin nanti bisa mengganggu prosesi atau gimana gitu, jadi melambat prosesi gitu kan. Tapi kenapa dimakruhkan? Karena misalkan konteksnya misalkan kayak anaknya ini perempuan gitu kan, ternyata dia ini baru balik atau apa gitu, baru balik terus ternyata dia belum sempat menyaksikan gitu, jadi dia pengen ikut iring-iringannya ya bisa, oke nggak apa-apa, tapi tadi konteksnya yang penting bisa menjaga kehormatannya gitu. Misalkan iring-iringannya diikutnya di belakang paling belakang gitu ya, jangan di depan. Kalau di depan nanti kan tadi misalkan desak-desakan terus akhirnya nggak bisa menjaga kehormatannya atau gimana gitu kan. Apalagi dalam kondisi bersedih gitu ya, dalam kondisi bersedih kan kadang kita jadi kayak nggak peduli lah, bodo amat lah terhadap gini-gini gitu. Nah itu makanya di sini turunlah hukum makruh. Bahkan di sini kalau Imam Malik itu mengharamkan perempuan itu ikut iring-iringan jenazah gitu. Gitu. Kita lanjut ke slide. Ini kayaknya terakhir ya. Ya terakhir nih. Bab terakhir. Berarti kembali ke aku.
bab 156, anjuran memperbanyak orang yang mensolati mayit dan menjadikan barisan mereka lebih dari 3 baris. Hadis pertama, Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah SAW, ma min mayyitin yusolli alaihi ummatun minal muslimina yablughuna mi'atan kulluhum yashfa'una lahu illa syufa'u fihi. Rawahul Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, mayat yang disolatkan oleh kaum muslimin dengan jumlah melebihi 100 orang dan mereka semuanya mendoakannya, maka doa mereka untuknya akan dikabulkan. Nah, ini menarik ya, ada angka 100 orang gitu. Apakah 100 orang? Nah, kita akan move ke hadis selanjutnya. Berarti kembali lagi ke Hansis. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billah syai'an illa syafa'ahumullahu fihi. Rawahu Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim meninggal dunia dan disolatkan oleh lebih dari 40 orang yang tidak menyekutukan Allah, melainkan Allah akan mengabulkan doa mereka untuknya. Hadis riwayat Muslim. Oke, Nunjis. Nah, ini kalau kita melihat artinya juga sebenarnya menarik ya. Di sini mamin rajulin. Maksudnya kayak tidaklah seorang laki-laki meninggal, tapi di sini tidaklah seorang muslim ya. Sebenarnya di sini rajul ini kalau diartikan secara ini ya, secara makna itu berlaku untuk semuanya gitu ya, semuanya, maksudnya ya perempuan dan laki-laki gitu ya. Jadi kenapa rajulin, karena ini sebenarnya ya lebih ke ya apa namanya, ya patriarki gitu ya, patriarki dalam Islam kan lebih ditonjolin laki-lakinya gitu ya. Jadi sebenarnya di sini dalam pemaknaan tuh ya wanita ya juga meninggal gitu, maksudnya kayak masalah tidaklah seorang cuma laki-laki doang yang meninggal kan, terus yang perempuan nggak meninggal ya gimana gitu ya, tidak seperti itu. Jadi ini sebenarnya lebih ke secara general maknanya. Nah, di sini ternyata bisa juga 40 orang gitu ya, 40 orang artinya yang kalau dia ada yang mensolatkan 40 orang itu, maka Allah akan mengabulkan doanya gitu ya, doa mereka untuk si mayatnya ini gitu. Nah, apakah harus 40 orang juga? Kita lanjut ke 935. Berarti habis Hansis Fahmi lagi. Fahmi, dan nih masih ke toilet? Ada ya? Oke, aku ambil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wangan Marsyadi ibni Abdillah Yazani qalat kana Maliku bin Khubairah radhiyallahu anhu idza shalla alai janazati fataqala an-nasa 'alaiha jazaahum 'alaiha salasata ajza'in summa qala Rasulullah SAW man shalla alaihi salasatun sufihi faqad aujaba. Rawahul Abu Dawud wa Tirmizi wa qala hadisul hasan. Dari Marsad bin Abdullah Al-Yazani berkata, jika Malik bin Hubairah radhiyallahu anhu hendak melakukan sholat jenazah dan melihat jumlah orang hanya sedikit, dia membagi mereka ke dalam 3 shaf. Lalu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang disolatkan oleh 3 shaf, maka dia wajib mendapatkan surga. Nah, ini menarik ya. Jadi dari tadi ada yang 100 terus jadi 40 terus akhirnya 3 shaf gitu ya. Ini juga yang jadi alasan kenapa kalau mungkin teman-teman pernah tajiyah di kampung-kampung tuh biasanya kiainya atau mungkin ustadznya langsung kayak 3 shaf gitu ya. Jadi, nah ini sebenarnya 3 shafnya bukan tiba-tiba aja ya, kayak wah harus 3 shaf atau apa, nggak ada dalilnya, tapi ternyata ada hadisnya yang menunjukkan kalau barang siapa yang sholat 3 shaf maka dia wajib mendapatkan surga gitu. Jadi nah kalau desa kadang yang sholat jenazah nggak sampai 40 ya, banyak orang, tapi banyak yang mungkin masih belum ini ya, belum tahu
ilmunya, jadi kayak ya yang paling jenazah cuma gitu. Ketiga, soft ini juga bisa di jalan mendapatkan surga. Oh, sebelum ke summary, tambahan lagi nih, tambahan. Ini juga yang jadi pertanyaan banyak ini ya, banyak orang gitu ya. Kalau kita mensolati mayit itu kira-kira sekali aja atau boleh kita mensolati secara berulang-ulang gitu ya. Nah, ternyata di sini ada penjelasannya nih gitu ya. Ternyata kalau di mazhab Syafi'i itu boleh mensolati lebih dari sekali gitu ya. Tapi dalam konteks ini itu akan jadi haram ketika mensolati jenazah itu lebih dari sekali akan menjadi penghambat dia atau mungkin menunda dia untuk dikuburkan, karena mengkuburkan itu hukumnya ya wajib juga gitu ya. Artinya ketika kan mensolati kan udah tuh sekali tuh kan udah wajibnya udah kubur kan, terus ternyata nggak bisa apa karena tadi sholat yang gelombang kedua itu jadi menghambat orang itu dikuburkan atau mayat itu dikuburkan, itu bisa jadi dosa gitu, itu nggak boleh dilakukan gitu. Nah, bahkan di sini Rasulullah itu mencontohkan gitu ya. Rasulullah itu pernah takziah gitu ya, takziah terus ketinggalan sholat jenazah gitu. Ya dia akhirnya sholat di kuburan gitu. Nah, itu bisa juga sholat jenazah di kuburan ketika sudah dikuburkan. Itu boleh gitu. Jadi jangan sampai kayak wah, apa itu sholat di kuburan gitu ya. Itu boleh kalau misalkan kita istilahnya tadi ketinggalan sholat jenazah gelombang pertama, terus ternyata emang mayatnya emang mau buru-buru mau dikuburkan gitu ya, kita jangan sampai kayak ntar dulu jangan dikuburkan dulu gitu, aku mau sholat jenazah belum nih gitu kan. Nah itu nggak boleh, itu kita dosa kalau kayak gitu ya gitu. Tapi kalau misalkan memang dimandikannya pagi hari, terus memang dijadwalkannya itu mau dimakamkan jam 12 siang atau mungkin sore gitu ya, itu juga boleh. Misalnya kita sholat jenazah di antara tadi waktu kosong tadi ya, waktu antara pagi ataupun siang, waktu di antara dia mau dikuburkan itu boleh gitu. Nah, cuman di sini Imam Malik itu mengharamkan sholat jenazah itu cuma sekali aja gitu, sekali aja. Jadi nggak boleh diulang-ulang. Kecuali boleh diulang ketika sholat jenazah yang pertama itu nggak jamaah, sholat jenazah yang pertama itu cuma seorang gitu ya. Ini kan kembali lagi ya ke konteks hadis sebelumnya gitu kan. Di sebelumnya kan kayak menyebutkan kalau sholat jenazah itu lebih dari satu orang ya, atau mengisyaratkan itu jamaah gitu ya. Jadi misalkan sholat jenazah yang pertama itu cuma satu orang, terus ternyata ada sholat jenazah yang kedua itu jamaah, itu boleh lakukan 2 kali. Nah, kalau di pendapatnya Imam Abu Hanifah ini nggak boleh diulang sholat jenazahnya, kecuali ketika ahli warisnya ini belum mensolati. Jadi kalau misalkan sholat pertama itu ada ahli warisnya belum mensolati gitu ya, ntar yang kedua itu boleh ahli warisnya mensolati lagi gitu. Jadi boleh diulang ketika ahli warisnya memang belum mensolati itu. Kayaknya itu ya. Nah, selesai summary-nya. Yang pertama adalah doakanlah orang yang sudah meninggal ya, agar mereka dikasih dirahmati oleh Allah gitu ya. Peter saying rahimahullah ini sebenarnya ini ya insight aja gitu ya. Jadi rahimahullah itu artinya mendoakan ya, atau Allahu yarham itu kan mendoakan terhadap mayit supaya dirahmati gitu ya. Daripada almarhum ini tipe. Almarhum itu kan kayak kita seolah kepastian mayit itu dapat rahmat, itu bukan kalimat doa gitu. Gitu, tapi yang nggak apa-apa kalau misalkan pakai almarhum karena memang sudah familiarnya di Indonesia seperti itu, dan yang penting niatkannya mendoakan ya, bukan kayak memastikan ya, kayak kita seolah jadi Tuhan itu memastikan orang dirahmati. Terus yang kedua, kematian itu adalah satu takdir Allah, jadi tidak bisa dihindari dan diingkari, jadi kita nggak boleh mengingkari kematian. Terus yang ketiga, tidak boleh berwasiat kepada orang yang hidup untuk melakukan niyahah. Nah, ini lebih baik kita mengedukasi kepada orang-orang yang terdekat kita, misalkan suatu saat nanti ke anak-anak kita atau mungkin ke istri kita nanti, kalau misalkan kita meninggal, kamu jangan niyahah ya, ini jelasin. Nah, sebenarnya gitu, sebenarnya wanita itu mungkin ya melakukan itu karena dia belum teredukasi, belum tahu hukumnya gitu kan. Jadi penting teman-teman sudah tahu hukumnya, jadi harap juga men-share minimal ke orang terdekat. Keempat, boleh menangis atas mayat tetapi tidak boleh berlebihan. Di sisi lain tidak boleh untuk kita membentak orang yang menangis karena tinggal mati oleh orang yang tercintanya. Nah, ini juga penting ya. Bikin muamalah juga ya. Jadi nggak boleh kita tiba-tiba tahu tadi ya. Kalian udah tahu ya tadi hukumnya, kalau menangis itu terkesan itu nggak akan jadi
azab ke orang yang meninggal itu kecuali tadi ya lisannya. Jadi kalau lisannya memang si mayit ini mewasiatkan untuk ditangisi itu baru dosa gitu ya. Tapi kalau misalkan nggak diwasiatkan ya nggak apa-apa, nggak berdosa si mayitnya gitu. Yang berdosa yang menangisi itu gitu. Jadi jangan sampai kita kayak langsung membentak kayak, wah jangan nangis itu, ntar mayitnya disiksa gitu. Wah kita yang dosa itu, bukan kita yang dapat pahala gitu ya. Nah terus yang kelima, segeralah bertobat jika melakukan niyaha. Gitu. Terus yang selanjutnya, mengkafani dan menguburkan jenazah non muslim hukumnya ini fardu kifayah tapi berulama terhadap khilafiyah gitu ya. Jadi kalau misalkan ada jenazah non muslim yang belum dirawat atau dilakukan sebagai mestinya dikebumikan, itu kita wajib untuk mengebumikannya gitu ya. Sedangkan mendoakan dan sholatkannya itu dilarang atau punya haram gitu ya. Ini nggak ada khilafiyah di sini. Terus yang selanjutnya, wanita hukumnya makruh mengiring jenazah karena ditautkan malah tidak bisa menjaga kehormatannya dan jadi dosa. Berapa lama dia mengharamkan. Dan yang terakhir, sholat jenazah boleh dilakukan berulang-ulang oleh Imam Syafi'i. Ini pendapat Imam Syafi'i. Hanya sekali tapi boleh diulang kalau misalkan sholat itu hanya satu orang atau tidak berjamaah gitu ya. Ini pendapat Imam Malik dan juga hanya sekali dan boleh diulang kalau ahli warisnya yang belum mensolati gitu. Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah. Selesai guys. Ternyata mungkin gitu sih Riyadhus Shalihin hari ini. Jadi 6 orang, lagi ada 7 atau 8. Terima kasih. Ada pendapat atau sesuatu yang didiskusikan? Kalau tidak ada kita tutup. 6:30 ternyata lama juga ya. Tidak ada. Atur nuhun Riko. Banyak insight baru. Oke, berarti karena tidak ada, kita cukupkan dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar sebanyak-banyaknya. Dan doa kafaratul majlis. Dari aku mungkin cukup sekian.